Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum kami selama di Rumah Sakit Zainul Abidin. Nah, untuk yang kami bahas pertama itu pelayanan resep. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama saya sendiri Melati Amalia, kemudian ada Imraatun Munira dan juga Humaira. Ini merupakan standar prosedur operasional di Depo Rawat Inap ZA yang mana akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya. Yang pertama, saya mendapatkan resep sebagai berikut. Jadi pasiennya diresepkan cefixim, omeprazol, dan juga meloxicam. Untuk diagnosanya, pasien didiagnosa post-ROI, yaitu post remove of implant. Untuk penerimaan resepnya, jadi resep diantar oleh perawat ke depo, kemudian diterima oleh apoteker, TTK, ataupun praktikan, dan juga diperiksa kelengkapan resepnya. Jadi kalau misalnya nggak lengkap, apoteker atau TTK-nya itu mengkonsultasikan kepada dokter dan juga melakukan pengecekan ketersediaan obat. Jika obatnya tersedia, apoteker atau TTK segera menyiapkan obat. Kalaupun tidak tersedia, maka menyarankan ke dokter untuk mengganti dengan obat lain yang memiliki indikasi yang sama. Nah, pada resep tersebut, untuk kajian administratifnya tidak tertera umur, jenis kelamin, berat badan, ataupun tinggi badan. Untuk kajian farmaseutiknya, tidak adanya bentuk sediaan. Untuk kajian klinisnya, di sini maaf, tidak ada interaksi obat dan juga tidak ada kontraindikasi. Untuk obat cefixim, indikasinya sudah tepat, yaitu untuk mencegah infeksi sekunder pasca operasi. Untuk kekuatan sediaan, aturan pakai, cara penggunaan juga sudah tepat. Untuk kontraindikasi dan interaksi tidak ada, begitu pula dengan reaksi obat yang tidak diinginkan. Untuk omeprazol, indikasinya sudah tepat, yaitu untuk mengatasi efek samping dari meloxicam. Kekuatan sediaan, aturan pakai, cara penggunaan juga sudah tidak tepat, dan tidak adanya duplikasi, kontraindikasi, maupun interaksi. Untuk reaksi obat yang tidak diinginkan juga tidak ada. Untuk obat meloxicam, indikasinya yaitu sudah tepat untuk meredakan nyeri, kekuatan sediaan, aturan pakai, dan cara penggunaan obat juga sudah tepat, dan tidak adanya duplikasi. Begitu pula dengan kontraindikasi dan interaksi. Tetapi reaksi obat yang tidak diinginkan ada yaitu menimbulkan gangguan lambung, sehingga dokter meresepkan omeprazol untuk mengatasi efek samping dari obat ini. Untuk pengambilan obat, jika obatnya tidak tersedia tadi, maka TTK-nya harus konfirmasi ke dokter, kemudian obat omeprazol 20 mg sebanyak 10 tablet, dan meloxicam 15 mg sebanyak 10 tablet. Nah, saat pengambilan obat, TTK harus melihat nama obat, bentuk sediaan, kekuatan sediaan, tanggal kadaluarsa, dan juga fisik obat. Untuk peracikan dan pengemasan obat, pada resep ini tidak ada obat racik, dan juga obat langsung diambil dari rak penyimpanan dan langsung dikemas pada polybag, dan dituliskan, diberikan etiket putih, yang mana memuat data berupa nama pasien, tanggal lahir, tanggal resep, nama bentuk sediaan, serta aturan pakai obat. Kemudian dimasukkan juga ke dalam polybag. Setelah itu, TTK atau apoteker mencatat pada KCO atau kartu catatan obat. Untuk penyerahan obat, sebelum diserahkan, TTK atau apoteker harus memeriksa kembali apakah obat dan etiketnya sudah benar atau disebut double check. Kemudian obat dan etiketnya kembali dimasukkan ke dalam polybag dan diserahkan kepada perawat dengan memberikan informasi obat atau PIU. Kemudian berikut resep yang saya dapatkan, di mana diresepkan futrolin, KSR, dan suprafat. Berikut KCO dari pasien dengan diagnosa tumor Hepar, obstruksi jaundice, dan metastasis. Untuk penerimaan resepnya sama dengan dijelaskan teman saya tadi, screening resepnya tidak ada dapat di sana adalah umur, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Untuk kajian farmaseutiknya tidak terdapat bentuk sediaan, mohon maaf tidak dapat dosis, dan juga kompatibilitas bisa diabaikan karena obatnya bukan obat racik. Untuk kajian klinisnya tepat obat, tepat dosis, untuk interaksi obat tidak ada, kontraindikasinya tidak ada, dan juga tidak dapat riwayat. Untuk kajian klinis futrolin itu sudah tepat, di mana memenuhi kebutuhan karbohidrat, cairan, dan elektrolit pada sebelum, selama, dan sesudah operasi. Untuk dosisnya tidak terdapat pada resep, aturannya juga tidak ada. Untuk cara penggunaannya itu menggunakan intravena, kontraindikasinya hipersensitivitas, reaksi obatnya tidak terdapat alergi. Kemudian untuk KSR, indikasinya sudah tepat, di mana untuk mengobati dan mencegah jumlah kalium yang rendah dalam darah. Untuk dosis, aturannya tidak terdapat pada resep, cara penggunaannya itu tablet, kontraindikasinya pada pasien gagal ginjal dan tidak terdapat riwayat alergi. Kemudian untuk pengambilan obatnya sama dengan dijelaskan oleh teman saya tadi. Untuk peracikan juga sama. Untuk penyerahannya juga sama dijelaskan oleh teman saya tadi. Kemudian resep selanjutnya
Berikut merupakan resep yang saya terima, yaitu citicoline, micobalamin, omeprazol yang dibuat dengan cara full injeksi, kemudian Stalevo tablet, dan Diovan tablet. Ini merupakan kartu jadwal obat yang didiagnosa sel palsia, hipertensi tipe 2, dan sindrom Parkinson. Penerimaan resep sama seperti yang dijelaskan oleh teman saya. Untuk screening resepnya pada kajian administratifnya sudah lengkap, untuk kajian farmaseutiknya sudah lengkap juga, yaitu stabilitas obat yang disimpan dengan obat disimpannya baik, aturan pakainya diinjeksikan, dan kompatibilitasnya obat tercampur dengan homogen. Kemudian untuk kajian klinisnya tidak terdapat interaksi obat, kontraindikasi, dan juga interaksi obat. Selanjutnya. Untuk kajian klinis dari citicoline, indikasinya sudah tepat, yaitu untuk mengobati penyakit Alzheimer dan jenis demensia lainnya. Untuk cara penggunaannya dengan cara injeksi, duplikasi tidak ada, reaksi obat yang tidak diinginkan tidak ada, efek samping yang diterima pasien insomnia, sakit kepala, diare, hipotensi, hipertensi, dan mual. Untuk kontraindikasinya hipersensitivitas. Untuk micobalamin, indikasinya sudah tepat, yaitu untuk mengatasi kekurangan vitamin B dari pasien. Untuk cara penggunaannya dengan cara injeksi, duplikasinya tidak ada, reaksi obat yang tidak diinginkan tidak ada, efek sampingnya mual, muntah, diare, sakit kepala, sensasi panas. Untuk kontraindikasinya menderita radang lambung. Untuk obat omeprazol, yaitu tepat untuk mengatasi gangguan lambung. Cara penggunaan obatnya dengan cara injeksi, duplikasi tidak ada, reaksi obat tidak diinginkan tidak ada, efek sampingnya rendah kalium dalam darah yang menimbulkan gejala berupa kram otot, detak jantung yang tidak normal. Untuk kontraindikasi jantung, hepar. Kemudian untuk Stalevo, obat ini tepat indikasi, yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson. Duplikasinya tidak ada, reaksi alergi tidak ada, efek samping gangguan medis berupa gerakan yang tidak terkendali, kontraindikasi gangguan hati yang berat. Untuk obat Diovan, indikasinya sudah tepat untuk mengobati hipertensi. Kemudian kekuatan sediaan, aturan, dan cara penggunaan sudah tepat, duplikasi tidak ada, reaksi obat yang tidak diinginkan tidak ada. Untuk kontraindikasinya gangguan hati yang berat. Pengambilan obat sama seperti yang dijelaskan oleh teman saya. Untuk peracikan di sini, peracikan obat yang dilakukan jika adanya peracikan dari penulisan di resep, yaitu dengan cara terdiri dari citicoline 2 ampul, mecobalamin 2 ampul, dan juga omeprazol 2 vial. Kemudian obat itu diambil dari rak dan dimasukkan ke dalam polybag dan diberikan etiket putih. Untuk penyerahan obat itu diperiksa kembali atau double check, kemudian dimasukkan ke dalam polybag, kemudian diserahkan pada perawat dan memberikan sedikit PO. Kesimpulan dari laporan kami yaitu ada beberapa resep yang tidak memenuhi kelengkapan administratif dan juga farmaseutik, tetapi pada segi pelayanan resep yang telah dilakukan oleh setiap depo rawat inap di Rumah Sakit Zainul Abidin telah memenuhi SOP dari rumah sakit. Berikut referensi dari laporan praktikum kami. Kemudian untuk asuhan kefarmasian di rumah sakit, untuk pembahasannya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit mempunyai tugas, yaitu penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Kemudian pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan Permenkes nomor 72 tahun 2016, tugas atau fungsi instalasi farmasi antara lain menyelenggarakan, mengkoordinasi, mengatur, mengawasi seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian yang optimal dan profesional serta sesuai prosedur dan etik profesi. Melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang efektif, aman, bermutu, dan efisien, dan lain sebagainya. Kemudian tugas tenaga kefarmasian di rumah sakit, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dimulai dengan pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, administrasi, dan penerimaan. Untuk kajian farmasi klinisnya bisa dilihat pada slide.
Yang pertama itu ada pengadaan. Petugas di depo farmasi menuliskan permintaan pembekalan farmasi pada lembar surat permintaan barang. Kemudian petugas dari gudang farmasi memberikan pembekalan tersebut berdasarkan permintaan di depo farmasi. Kemudian petugas gudang farmasi mencatat apa aja yang dikeluarkan dari gudang ke depo farmasi pada kartu stok dan memasukkan data dalam komputer untuk masing-masing ruangan. Untuk pengendalian, seluruh tenaga kefarmasian melakukan stok opname semua sediaan farmasi yang menjadi tanggung jawab di depo. Seluruh tenaga farmasi menghitung sediaan farmasi yang tersimpan di rak dan mencocokkan datanya dengan kartu stok. Kemudian hasil perhitungan stok opname direkap dalam bentuk buku bulanan. Untuk jenis penyiapan dan pelayanan resep di rumah sakit, nah di rumah sakit Zainal Abidin ini menggunakan unit dose dispensing atau penyiapannya itu dikemas dalam satu kantong atau wadah untuk satu kali penggunaan obat atau dosis. Misalnya, obat omeprazol yang digunakan pada saat pagi. Jadi untuk unit dose dispensing ini, dia hanya menggunakan satu kemasan untuk yang pagi. Itu ada beberapa etiket nanti. Dan juga penggunaannya itu hanya untuk persediaan 24 jam. Untuk alur pelayanan resep di depo, rawat inap RSUD ZA itu tenaga kefarmasian menyiapkan obat berdasarkan resep yang diterima dan juga pada FDO. Tenaga kefarmasian mencatat obat yang telah disiapkan pada KCO. Tenaga kefarmasian menyiapkan resep dengan metode UDD. Kemudian tenaga kefarmasian menulis etiket dan mengentri ke sistem HMIS. Tenaga kefarmasian mengantar obat ke ruangan yang terdapat loker penyimpanan obat tiap pasien, tiap pukul 12 sampai dengan pukul 2. Kemudian tenaga kefarmasian melakukan serah terima kepada perawat dan tidak lupa untuk menandatangani KCO atau kartu catatan obat. Kemudian tenaga kefarmasian memasukkan obat ke tiap loker penyimpanan obat pasien. Kemudian tahapan pelayanan resep berdasarkan CRT, yang mana S itu adalah screening resep dengan 3 tahap, administrasi, farmaseutik, dan klinis. Untuk E, entry, atau mengentri obat yang telah disiapkan pada sistem HMIS. A itu mengambil obat pada rak penyimpanan obat. Untuk R, apabila ada obat yang diracik, harus diracik. Untuk K, itu adalah pengemasan obat yang dikemas pada polybag. Untuk I, itu memberikan informasi pelayanan obat kepada pasien. Kemudian ada beberapa etiket pada rumah sakit. Yang pertama itu ada yang warna merah atau pink, itu untuk penggunaan waktu malam. Yang warna hijau untuk penggunaan waktu pagi. Yang warna kuning itu untuk penggunaan waktu siang. Kemudian ada yang warna putih itu untuk obat oral. Dan yang warna biru itu untuk obat luar. Sedangkan yang satu lagi itu untuk penggunaan infus. Depo di RSUD ZA itu ada beberapa. Yang pertama itu ada Depo Mina. Depo Mina itu melayani permintaan obat dari Zam-Zam 1 itu PIP pria, Zam-Zam 2 PIP wanita, Mina 1 ruang saraf laki-laki, dan Mina 2 ruang saraf perempuan. Kemudian ada Depo Arafah. Depo Arafah ini melayani permintaan resep dari ruang Arafah 1 penyakit pada anak, Arafah 2 penyakit kandungan, dan Arafah 3 menangani proses bersalin. Kemudian ada Depo Safa. Depo Safa ini melayani permintaan resep dari Safa, Nabawi, dan HCU yang berisi pasien dengan penyakit paru-paru dan jantung, mata, kulit, THT, dan pasien sedang dalam pengawasan khusus pasca operasi. Kemudian untuk Depo Aksa itu melayani ruang Aksa 1 di mana ruang isolasi dan ruang penyakit menular seperti HIV dan difteri. Kemudian Aksa 2 penyakit dalam pria dan Aksa 3 penyakit dalam wanita. Kemudian untuk Depo Rauda, Depo Rauda 1 itu ada beberapa. Depo Rauda 1, 2, 3 bertanggung jawab untuk melayani permintaan resep dari ruang Rauda 1 pasien dengan penyakit jantung, Rauda 2 pasien bedah anak, dan Rauda 3 pasien bedah wanita. Depo Rauda 45 bertanggung jawab untuk melayani permintaan resep dari ruang Arafah 4 dari ruang Rauda 4 pasien bedah digestif dan Rauda 5 pasien bedah urologi. Sedangkan Depo Rauda 67 melayani pasien dari kamar Zam-Zam 3 dan Zam-Zam 4 pasien kelas 1. Berarti di sini semua penyakit ada. Kemudian kesimpulannya, penerimaan resep dapat dilakukan oleh apoteker, titika, dan mahasiswa praktikan. Perencanaan sediaan farmasi dalam kesehatan di setiap depo dilakukan selama seminggu 2 kali. Sistem penyimpanan obat di depo itu berdasarkan upchart, bentuk sediaan, stabilitas, high alert, LASA, dan berdasarkan keamanan. Kemudian sistem pendistribusian di depo rawat inap itu menggunakan dispensing UDD atau unit dose dispensing. Kemudian setiap sediaan farmasi dalam kesehatan yang keluar di entry ke sistem HMIS atau Hospital Management Informasi System. Kemudian setiap pasien yang sudah pulang, maka FDO-nya akan diarsipkan ke instalasi farmasi. Kemudian berikut daftar pusaka referensi kami. Kemudian ada lampiran Depo Mina, ada Depo Rauda 45, ada Depo Rauda 123, ada Depo Arafah, dan Depo Rauda 67. Kemudian kami akan membahas mengenai pelayanan alat kesehatan.
Yang pertama, alkes yang kami dapat itu ada extension tube, yang mana ini merupakan selang atau konektor untuk NGT, kemudian konektor infus, dan juga selang untuk CVP. Dan ini ada instopper, fungsinya untuk mengambil darah sampel dengan bantuan jarum suntik dan jarum. Ada syringe pump, yang mana digunakan untuk memberikan cairan, obat, atau cairan makanan ke dalam tubuh pasien, yang mana dilengkapi dengan jarum suntik, dengan diberikan pada dosis tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ini ada Surgipro, digunakan untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam menyalurkan oksigen. Kemudian ada Abokat, yang mana digunakan untuk memasang infus dan juga mengambil cairan udem. Kemudian ada Polisort, yang digunakan dalam pendekatan jaringan lunak atau ligasi dan operasi mata. Kemudian ada Daryanto, merupakan kasar pembalut steril yang mengandung framcetin sulfat untuk melindungi dan membantu pemulihan luka. Kemudian ada Opsayer yang merupakan plester steril anti air yang digunakan untuk menutup luka seperti bekas jahitan dan lain-lain. Kemudian ada masker oksigen yang mana metode ini untuk mentransfer gas pernafasan oksigen dari tangki penyimpanan ke paru-paru. Kesimpulan dari praktikum ini ialah setiap depo memiliki penyimpanan alat kesehatan yang umumnya itu sama, dan juga praktikan dapat mengetahui nama, bentuk, dan juga fungsi dari alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan kemudian adanya permintaan alat kesehatan yang tidak menggunakan resep, sehingga menyebabkan catatan barang masuk dan barang keluar itu tidak seimbang. Berikut merupakan referensi dari praktikum kami. Ini merupakan lampiran rak penyimpanan di setiap deponya. Ini Depo Mina, Depo Raudah 123, Depo Raudah 45, Depo Raudah 67, dan Depo Arafah. Kemudian kami akan membahas mengenai pelayanan informasi obat delivery device. Nah, ini merupakan resep yang saya terima, yaitu resep dari ibu hamil yang diresepkan Novorapid oleh dokter. Nah, di sini seperti yang kita tahu, ibu hamil itu adanya kontraindikasi terhadap antidiabetik oral, sehingga dokter meresepkan insulin kepada pasien. Nah, jadi pasien masuk rawat inap itu pada ruangan KB pada tanggal 27 Oktober dengan diagnosa polihidramnios, kemudian diresepkan Caltrofen supul sebanyak 2, dexamethasone yang diberikan secara intravena, nifedipin 10 mg, dan adalat oros 30 mg. Kemudian pasien pada tanggal 28 Oktober ini cek kadar HbA1c-nya, dan dokter mendiagnosis bahwa pasien ini mengidap DM dan meresepkan insulin. Nah, jadi seperti yang kita tahu, pasien didiagnosa polihidramnios, yaitu kondisi di mana air ketubannya itu berlebih akibat dari kontraksi. Nah, jadi diresepkanlah Caltrofen sebagai anti nyeri pada pasien, dexamethasone ini sebagai pematangan paru pada janin, kemudian nifedipin ini sebagai mencegah dari kontraksi dari uterus, kemudian adalat oros ini isinya nifedipin juga, tetapi obat untuk jangka panjang. Nah, jadi dokter ini meresepkan dexamethasone akibat dikhawatirkannya pasien ini berkontraksi sewaktu-waktu dan juga berhubung umur janinnya ini di bawah 34 minggu, sehingga diberikanlah dexamethasone untuk pematangan paru pada janin. Ini merupakan data pasien yang mana berinisial FA, jenis kelaminnya perempuan dengan umur 26 tahun dan diagnosa polihidramnios dan DM. DM di sini merupakan DM gestasional, yaitu DM pada masa kehamilan. Nah, ini merupakan insulin aspart yang diresepkan kepada pasien, yang mana indikasinya mengatasi DM pada kondisi kehamilan dengan dosis yang diberikan 666 IU atau 6 unit diberikan pada pagi, siang, malam sebelum makan, dengan efek samping yang mungkin terjadi itu hipoglikemi dan tidak adanya kontraindikasi pada pemakaian insulin ini. Untuk interaksinya, dia berinteraksi dengan dexamethasone, yang mana dexamethasone ini dapat menurunkan efek insulin. Nah, ini merupakan drug-related problemnya. Tepat pasien, tepat obat, tepat indikasi, dan tepat dosis. Tetapi tidak ada reaksi obat yang tidak diinginkan dan juga begitu pula dengan kontraindikasi. Nah, di sini adanya interaksi, tetapi menimbang dan membandingkan resiko dan juga manfaat dari kedua obat tersebut, dexamethasone dan juga insulin, maka lebih besar manfaat yang diberikan dari kedua obat tersebut kepada pasien. Maka dexamethasone dan insulin masih tetap digunakan atau dikonsumsi oleh pasien. Baik, selanjutnya ini resep yang saya dapatkan, di mana diresepkan Lantus Flexpen sebanyak 1 dengan dosis 00016 IU, di mana digunakan pada saat malam sebanyak 16 unit pada jam 10. Berikut KCO dari pasien, di mana terdapat diagnosa diabetes tipe 2, pneumonia, COVID-19, gejala berat,
Analisis data pasien. Untuk nama inisial ZS, jenis kelamin laki-laki, umur 39 tahun, dengan diagnosa hemiparesi dextra dan diabetes mellitus dan juga sindrom demensia. Analisis obatnya, indikasinya sudah tepat dengan pengobatan diabetes mellitus pada orang dewasa, remaja, dan anak berusia 2 tahun dan di atasnya. Untuk efek sampingnya hipoglikemik, reaksi alergi, reaksi pada tempat injeksi, lipodistrofi, dan lain sebagainya. Untuk kontraindikasinya hipersensitivitas dan hiperglikemi. Untuk analisis DRP-nya, indikasi sudah tepat, pemilihan dosis juga sudah tepat, penggunaan obat juga sudah tepat, tetapi terdapat DRP antara obat-obat yang dituliskan di KCO pasien, di mana fluconazole dan pantoprazol memiliki interaksi, di mana fluconazole dapat meningkatkan kadar atau efek dari pantoprazol yang akan mempengaruhi metabolisme enzim CYP2C19. Hati-hati. Ini merupakan resep yang saya terima, di mana pasien itu mendapatkan Anfidra. Ini merupakan kartu catatan obat yang diterima dari pasien tersebut. Untuk analisis data pasien berinisial I, jenis kelamin laki-laki, didiagnosa abses septum nas bilateral, DM tipe 2, leukocytosis, hipertensi grade 2, aki stage 3, prerenal. Untuk analisis obatnya, sudah tepat indikasi, yaitu untuk pengobatan diabetes mellitus pada pasien dewasa, remaja, dan juga anak-anak usia 8 tahun. Untuk dosisnya sudah tepat, efek samping yang terjadi yaitu penglihatan kabur, keringat dingin, batuk, sakit kepala, sesak nafas, dan juga rasa cemas. Untuk interaksinya tidak terdapat, untuk kontraindikasinya hipoglikemia dan hipersensitivitas. DRP-nya yaitu indikasi obat sudah tepat, pemilihan dosis sudah tepat, penggunaan obat tepat, tidak terdapat interaksi antar sesama obat. Untuk lokasi penyuntikan, insulin ini paling tepat di perut, tetapi lokasi-lokasi yang dapat disuntikan pada daerah paha, bokong, dan juga lengan bagian atas. Ini merupakan kelainan yang terjadi jika pasien itu menyuntikkan insulin berulang pada daerah yang tidak tepat. Aturan penyuntikan insulin bisa dilihat dari slide. Kemudian juga cara penyuntikannya juga bisa dilihat dari slide. Untuk aturan penyimpanan insulin, umumnya insulin ini sebelum digunakan itu bisa disimpan di lemari es dengan suhu tertentu. Kemudian jika sudah digunakan, itu bisa disimpan di suhu ruang. Untuk kesimpulannya, penggunaan insulin ini dapat menambah pengetahuan mengenai cara penggunaan insulin, penyimpanan insulin, dan juga cara penyuntikannya yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup si pasien diabetes mellitus. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan di laporan. Baik, sekian presentasi hasil laporan asuhan kefarmasian di rumah sakit dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.